Selamat pagi Bu Sofa. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Jadi Bu Sofa, setelah kita lihat RPP Bu Sofa tadi ya, berarti di sini Bu Sofa kan akan melakukan langsung pembelajaran di kelas. Nah, pertemuan ke depan ini tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Di sini tujuannya yaitu bisa memahami memahami reaksi oksidasi, reduksi, dan bisa membedakan antara yang mana reduksi, mana oksidasi, dan bisa memahami bagaimana aturan dari bilangan oksidasi. Berarti tujuannya yang pertama adalah memahami reaksi oksidasi ya, Dan reduksi, kemudian membedakan reduksi dan oksidasi berdasarkan konsepnya. Dan yang ketiga adalah memahami aturan bilangan oksidasi. Nah, dari ketiga tujuan pembelajarannya ini Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu kembangkan itu apa ya? Yang pertama saya ingin mengembangkan itu bisa melaksanakan dengan cara pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan, dan bisa berpusat pada murid. Dan yang kedua mungkin bisa melakukan pembelajaran yang bisa menstimulus murid dalam bisa memahami konsep daripada reaksi reduksi itu, dan nantinya bisa menerapkan perhitungan di dalam aturan-aturan di dalam bilangan oksidasi ya. Terus juga bisa melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi. Area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk pertemuan ke depan ini adalah yaitu Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kemudian berpihak pada murid, dan juga bisa menstimulus murid untuk kedepannya bisa berhitung tentang bilangan oksidasi. Kedepannya akan bisa berhitung tentang bilangan oksidasi. Kemudian juga yang terakhir itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan karakter peserta didik. Nah Bu, untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti yang Ibu sebutkan barusan, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang saya persiapkan, yang pertama saya menyiapkan bahwasanya ada PowerPoint, terus ada video dan gambar yang nantinya akan diamati oleh peserta didik dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus ada juga saya menyiapkan contoh-contoh yang konkret, misalnya apel yang saya bawa nanti saya belah akan terjadi perubahan warna seperti itu, dan perbedaan antara misalnya paku yang baru dengan paku yang sudah berkarat. Dan yang terakhir mungkin saya akan menyiapkan LKPD yang nantinya akan diisi oleh peserta didik dan berhubungan dengan materi reaksi redox. Luar biasa sekali ya Bu Sofa strategi yang sudah Ibu persiapkan. Yang pertama Ibu menyiapkan PowerPoint-nya untuk materinya, penjelasan materinya, kemudian Ibu menyiapkan video, menyiapkan gambar Bu ya. Ini benar-benar sudah nampak Bu ya diferensiasinya. Kemudian Ibu membawa contohnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, jadi siswa langsung mengamati. Kemudian Ibu juga memberikan contoh yang konkret ya Bu ya, contoh yang nyata, bukan hanya dalam hayalan Ibu ya. Nah, ini jam berapa nanti Bu kita masuk? Jam ke-3 dan 4. Jam ke-3 dan 4 Bu ya. Jadi nanti kita akan jumpa lagi di jam ke-3 dan 4. Saya akan melakukan observasi di saat Ibu melaksanakan pembelajaran ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai jumpa lagi nanti sebentar lagi ya di kelas. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa coba Afil, pimpinan Afil. Bisa
yang disingkat bilox ya. Nah, pada saat diskusikan, diamati apa yang ada di LKPD ini ya. Ya. Oke, di LKPD tersebut ada disuruh mengamati sebuah video, ya kan? Oke, kita lihat dulu videonya. Apa ya pertanyaan yang pertama? Kelompok 1 dulu ya. Coba buka LKPD-nya. Coba semua buka LKPD-nya. Di situ ada kegiatan yang pertama mengamati video, ya kan? Nah, terus di video ini apa yang disuruh? Buatlah rumusan masalah kan? Nah, itu kalikan dulu. Ya, coba rumusan masalah berdasarkan video yang ditampilkan. Nah, coba kalian diskusikan apa rumusan masalahnya ya. Nah, kelompok 2 di situ apa? Ada yang namanya ini kan? Dikasih sebuah data bahwasanya ini adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Nanti kalian isi di sini. Misalnya contoh reaksi A itu merupakan apa? Misalnya di C dengan O membentuk apa? CO2. Ya. Nah, kelompok 3 apa? Coba lihat. Itu tentang ini kan? Ditanya apa? Hasil analisis kalian. Apakah itu oksidasi? Apa itu reduksi? Ya, sudah paham ya? Nah, coba dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu. Nah, semuanya dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya sebelum kita presentasikan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang video yang sudah kami lihat. Menurut kelompok kami, pada reaksi A membentuk CO2, pada reaksi B membentuk 2DUO, pada reaksi C membentuk SO2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi menurut kelompok kami, oksidasi adalah peningkatan oksigen dan pelepasan elektron serta kenaikan bilox atau bilangan oksidasi. Reduksi adalah pelepasan oksigen dan peningkatan elektron serta penurunan bilox atau bilangan oksidasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ina atas presentasinya, sangat bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Berdasarkan video yang ditampilkan, maka rumusan masalahnya adalah sebuah besi atau paku di kamar mandi yang sudah berkarat. Besi berkarat dikarenakan terjadinya reaksi redoks, di mana terjadinya perubahan, yaitu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi, reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya, oke. Terima kasih. Kita beri aplaus ya. Nomor 1. Bisa kita simpulkan bahwasanya reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks ya, itu adalah sangat berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita. Contohnya tadi seperti apa? Besi berkarat, apel yang sudah dibelah berubah warna. Terus yang paling sering apa? Adanya pembakaran. Maka dari situ bisa kita tarik kesimpulan, reaksi reduksi oksidasi adalah
selanjutnya kita akan menentukan nilai bilangan oksidasi. Jadi di rumah coba dipelajari kembali, lihat aturan-aturan biloxnya seperti apa, ya. Oke, hari ini sebelum Ibu akhiri ada sedikit mengungkapkan perasaan. Apakah perasaannya hari ini memahami tentang pelajaran kimia yang sudah kita pelajari? Apa senang? Apa susah untuk dipahami? Atau mungkin sangat tidak senang? Ya, coba dituliskan di selembar kertasnya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sofa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi Bu, setelah Ibu tadi melakukan pembelajaran di kelas itu luar biasa sekali Bu ya. Nah, tujuan dari pertemuan kita kali ini kita melakukan sedikit refleksi ya, terhadap apa yang telah Ibu laksanakan di kelas tadi ya. Nah, kira-kira bagaimana yang sudah Ibu laksanakan dari kelas, apakah semuanya tercapai atau seperti apa? Iya, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah tujuannya sudah tercapai. Konsep-konsepnya juga mereka sudah paham. Nah, cuma kendala saya hanya saat mereka dalam perhitungan, aturan biologi, di mana bilangan oksidasi itu memang harus terhafal. Nah, agar kita bisa lebih memahami soalnya dalam perhitungan nanti. Mungkin untuk perhitungan dalam pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan mungkin model yang lain atau metode yang lain. Berarti itu sudah berjalan dengan seharusnya. Kemudian ada beberapa kendala Bu ya, ada beberapa kendala seperti di perhitungan Nah, berarti di kendalanya ada di perhitungan, sedangkan yang lain sudah oke berarti Bu ya. Iya, konsepnya mereka sudah sangat paham ya, dan saya bahagia, misalnya happy gitu. Karena dengan penerapan metode Scoville ini mereka lebih mudah memahami konsep-konsep dari reaksi ini. Tapi konsep itu ada beberapa kendala. Bagaimana itu akan mencoba menghadapi kendala-kendala ini ke depannya, ada nggak yang ingin Ibu lakukan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar? Ya, mungkin seperti saya katakan tadi, untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan saya ubah sedikit metodenya. Kalau tadi mungkin mereka cuma diskusi, bertanya jawab, mungkin akan saya ubah dengan cara menerapkan metode editing, di mana mereka kan harus menghafal yang namanya aturan bilangan oksidasi agar mereka memahami lebih cermat, lebih mudah. Jadi adanya editing itu, jadi perhitungannya itu mungkin lebih happy, lebih maksimal, karena tidak seperti menghafal matematika dengan harus
harus menghafal pada sewajarnya, tapi menghafal sambil bermain gitu. Jadi nanti ketika ada soal-soal perhitungan, maka mereka lebih mudah mengingat hafalan tadi dengan cara edukim tadi. Menghadapi kendala-kendala yang tadi disebutkan ya Bu, Ibu nanti ke depannya akan melakukan satu pembelajaran berbasis edukim Bu ya. Nah, edukim itu tujuannya tadi ini apa? Maaf sekali lagi tujuan dari edukim yang dilakukan itu apa? Ada mungkin ada peserta didik yang mungkin mereka itu karakteristiknya mungkin berbeda-beda. Kalau mungkin penghafalannya itu dengan cara mungkin langsung bisa, ada mungkin yang edukim itu dengan cara nanti mereka menggambarkannya, ada dengan cara poster, dengan cara bercerita. Jadi agar nanti peserta didik itu lebih memahami bahwasanya konsep reaksi reduktif ini dia kan mudah. Tapi tujuannya itu konsepnya itu bisa ini ya sama konsep tadi ya. Nah, terus ukuran keberhasilan dari itu apa Bu? Ukuran keberhasilan mereka bisa yang pertama mungkin memahami soal berbentuk dan format, terus apa namanya itu dalam kehidupan sehari-hari juga menggunakan bahwa konsep reaksi reduktif itu ternyata seperti ini. Karena konsep reaksi reduktif ini sangat berkaitan di kehidupan kita sehari-hari karena seperti besi berkarat atau yang mudah membusuk seperti itu. Jadi ada masalahnya mereka bukan kemudian cara mengatasinya dengan menggunakan mungkin ukuran keberhasilannya itu siswanya mampu ya, lingkungannya mampu. Nah, kira-kira ini kapan akan Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis edukim? Itu kita jadi untuk pertemuan selanjutnya langsung ya Bu menerapkan pembelajaran berbasis edukim. Nah, ada nggak orang atau siapa atau apa yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran berbasis edukim ini? Kalau misalnya saya dan mungkin medianya kepada SMA, terus yang kita juga harus mungkin melihat karakteristik anak ya. Mungkin dengan misalnya dan tadi mungkin ada anak yang bakat dan minatnya itu berbeda-beda. Jadi saya ingin bahwa mereka tuh bisa sesuai dengan mereka bermanfaat. Maksudnya dengan cara training ini mungkin mereka bisa dengan cara mengambil video nanti di rumah sendiri dalam malu kemudian kita tampilkan, ada dengan cara mungkin mengumpulkan informasi menjadi sebuah poster atau mereka bisa menceritakan langsung di depan. Nanti ke prakteknya. Menerapkan itu semua pembelajaran itu semua ada nggak nanti tindak lanjut selanjutnya itu ada nggak? Saya lebih mengedukasi lagi dalam beberapa pembelajaran ini dan anak-anak lebih mudah bahwasanya video itu tidak sulit digunakan mendapatkan efek-efek seperti itu. Melaksanakan pembelajaran yang berbasis edukimnya, itu jadi termotivasi ya melakukan pembelajaran yang ini ya Bu ya. Kemudian anak-anak juga menjadi motivasi juga. Jadi saya sangat tertarik dengan yang Ibu katakan bahwa berbasis edukim. Saya penasaran Bu. Jadi kedepannya setelah melaksanakan pembelajaran ini saya mau dengar lebih lanjut dari Ibu. Gitu. Bagaimana sih pembelajaran itu dilaksanakan dalam kelas? Apa semuanya? Apa tujuan pembelajaran itu tercapai semua atau tidak? Kapan-kapan kita boleh lupa lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya. Oke, untuk hari ini terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Saya juga mendapat pengalaman, mendapat hobi baru mungkin. Jadi sampai jumpa nanti kapan-kapan kita jumpa, kita bicarakan, kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol sambil minum atau minum kopi kita Bu. Iya, Bagus suka kopi. Iya. Jadi untuk kedepannya kita akan ngobrol. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.